Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nita Erniati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Sindang Barang akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di awal modul 1.1 ini kita disajikan materi tentang kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita bisa memahami secara garis besar pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan melihat beberapa video seperti video pendidikan zaman kolonial dan juga tulisan Ki Hajar Dewantara. Dan saya akan mencoba menjelaskan secara singkat pendapat saya tentang pendidikan di zaman kolonial. Bapak Ibu guru hebat, coba perhatikan ketiga potret pendidikan di Indonesia ini. Semuanya memiliki arti tersendiri. Pertama, pendidikan zaman kolonial. Di awal pendidikan di mana tidak semua anak bangsa dapat mengenyam pendidikan. Hanya anak bangsa yang hanya keturunan priai atau bangsawan yang bisa mengenyam pendidikan. Dan itu pun hanya sekitar calistung, baca, tulis, hitung, dan setelah mereka belajar, mereka harus mengabdi pada kolonial. Setelah itu Ki Hajar Dewantara berusaha agar bisa mendapatkan kesetaraan pendidikan agar seluruh anak bangsa dapat mengenyam pendidikan dan akhirnya lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta. Nah, dan kini bandingkan dengan pendidikan di zaman sekarang setelah merdeka, di mana semua anak bangsa dapat mengenyam pendidikan dengan bebas, setinggi apapun yang mereka inginkan. Ini adalah warisan terbesar yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Selanjutnya adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi kita sebagai pendidik tidak hanya mengajarkan materi pengetahuan saja tapi juga mempersiapkan anak untuk hidup di masyarakat kelak. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun.
Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya. Oleh karena itu, peran pendidik sangatlah penting untuk anak-anak dan masa depannya, karena petani akan menentukan bagaimana bibit bibit tumbuhan itu akan tumbuh kelak. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, makna konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Jadi peran pendidik sangatlah penting untuk memastikan anak-anak kita menguasai keterampilan abad 21. Selanjutnya adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Jadi dalam hal ini keluarga sangatlah penting untuk mendidik budi pekerti anak. Bila budi pekerti anak di keluarga sudah kuat, maka dipastikan anak itu juga memiliki budi pekerti yang baik dalam kehidupan masyarakat. Itulah kesimpulan dari materi modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita akan merefleksikan keseluruhan materi yang telah kita pelajari di modul 1.1 ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Jadi menurut saya guru itu adalah pihak yang paling aktif dalam kegiatan pembelajaran, agar guru dapat memberikan semua materi yang dibutuhkan murid. Jadi murid hanya bertugas menerima materi dari guru, dan guru memberikan materinya, teacher-centered learning. Selanjutnya, guru dapat menggunakan metode yang sama pada semua murid karena sebelumnya metode ini pernah digunakan dan berarti metode ini dapat digunakan pada semua murid karena pernah membuat murid mengerti di pembelajaran sebelumnya. Dan selanjutnya pembelajaran harus dilakukan dengan serius agar anak lebih fokus dan berkonsentrasi penuh. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Jadi yang pertama, murid harus berperan aktif dalam pembelajaran karena murid adalah subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja atau student-centered learning.
Yang kedua, guru adalah penuntun atau pamong. Jadi pendidik itu hanya seorang pamong, dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dan yang ketiga, pembelajaran harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak yang selalu ingin bermain, oleh karena itu guru bisa saja memberikan pembelajaran yang santai namun tetap serius dan itu tidak mengurangi konsentrasi murid. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi yang pertama, saya ingin menjadi guru yang dapat menuntun kekuatan kodrat muridnya. Kedua, mengidentifikasi karakteristik murid dan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan yang ketiga, merancang pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, pembelajaran yang menyenangkan pastinya. Seperti yang sudah kita tahu, kalau kini mempelajari keterampilan abad 21 itu sangatlah penting karena sekarang murid juga disebut digital native student. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikian kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.